Bapa, sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan betapa besar keagungan dan kasih-Mu itu. Sehingga tidak ada kata lain selain bahwa kami sungguh mengagumi dan kami sungguh mengasihi Engkau. Sore hari ini di peringatan Kamis Putih ini, ketika kami berkumpul bersama, kami sekali lagi juga hendak mendengarkan firman-Mu. Tundukkanlah segenap hati kami, pikiran kami sehingga kami tertuju kepada firman Tuhan saja. Sertai hamba-Mu dalam segala kelemahannya ya Bapa, supaya segala firman Tuhan boleh dinyatakan dengan jelas bagi setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan tolong setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kita boleh setelah seharian dari pagi ya, kita boleh masuk dalam ibadah Kamis Putih kita. Saya diberikan sebuah tema sesuai dengan yang sudah di slide juga. Calvary covers it all. Dan bagian ayat yang ditentukan buat saya adalah dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Saya membaca dari TB2. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, bulan Agustus 2005, televisi Fox menayangkan serial Prison Break. Ya, ini selama season, ya, entah apakah saudara ada yang menontonnya. Serial ini berkisah tentang seorang bernama Lincoln Burrows, ya itu yang di sebelah kanan saya itu, dua-duanya sebelah kanan saya sih. Lincoln ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, tapi bukan sebuah kejahatan yang dilakukannya. Dia tidak melakukannya. Nah, demi mengeluarkan Lincoln dari penjara, membawa dia, menyelamatkan dia dari hukuman mati, maka adik tirinya bernama Michael Scofield itu mencari arsip cetak biru penjara, ya. Kemudian dia tato di tubuhnya. Ya, ini bukan baju, saudara ya. Jadi dia tato di tubuhnya depan, belakang, sampai ke lengan. Lalu kemudian dia pergi merampok sebuah bank, lalu sengaja membiarkan dirinya ditangkap, supaya dia dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Untuk dia bisa mengeluarkan kokohnya itu. Saudara, setelah mengalami berbagai marah bahaya di dalam dan di luar penjara, ya ketemu dengan narapidana lain yang juga terpidana mati, yang ganas-ganas begitu, yang memang pelaku kejahatan. Ya, begitu juga di luar penjara, ya akhirnya setelah sekian episode gitu ya, akhirnya Michael berhasil membawa Lincoln ke tempat yang aman. Saudara, serial Prison Break ini menyajikan kisah persaudaraan yang mengharukan, juga memacu adrenalin di episode tertentu dan juga berurai air mata. Ya, karena ada kematian dan sebagainya. Akan tetapi, apa yang disampaikan di dalam film ini, kisah yang begitu mengharukan, memacu adrenalin dan juga berurai air mata ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan kisah dramatis yang disampaikan dalam bagian yang kita baca tadi. Saudara, bagian yang kita baca tadi adalah salah satu dari keempat Songs of the Suffering Servant di dalam kitab Nabi Yesaya.
Kalau saudara perhatikan di sana ada 4 bagian yang akrab disebut sebagai the servant songs. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sampai di sini saudara jangan buru-buru kemudian membatin ya. Oh, ternyata di Alkitab tuh ada lagu penghiburan ya untuk hamba Tuhan seperti kita, begitu ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa teologi yang ditindas oleh dosennya gitu. Bukan begitu. Ya, bukan itu, ya. Pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa the servant adalah Yesaya sendiri atau Israel atau the remnant of Israel atau ya para penafsir Injili pada umumnya sepakat ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, nggak ada yang mengatakan ini mahasiswa STT yang menderita, nggak ada. Nah, bagian yang kita bacakan tadi itu adalah bagian ketiga dari servant song yang keempat. Ya, di mana kalau saudara perhatikan di dalamnya masing-masing ada 3 ayat, ya, dan setiap bagian itu semakin secara jumlah katanya itu semakin panjang, tapi juga terus memuncak. Ya, pertama itu adalah bagian the servant introduction, lalu the servant's rejection, the servant's suffering, the servant's death, dan the servant's triumph. Di dalam Yesaya 52 ayat 13-15, Tuhan memastikan bahwa sang hamba itu pasti akan berhasil. Gak bisa dimatikan. Saya mau gelapkan dulu. Gelapkan aja dulu, gak apa-apa. Tuhan memastikan bahwa sang hamba pasti akan berhasil. Bahkan dikatakan ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Klausa ini menarik karena di dalam bagian lain dari kitab Yesaya, ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan itu di-reserve buat Allah sendiri. Akan tetapi saudara, sama mengejutkannya dengan besarnya kehormatan yang dinubuatkan bagi sang hamba, tiba-tiba sang hamba ini digambarkan berada dalam kondisi yang luar biasa kontrasnya. Orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk. Bukan lagi seperti manusia. Bangsa-bangsa tercengang, raja-raja mengatupkan mulutnya. Saudara, boro-boro dia ditinggikan, dia disanjung, dimuliakan seperti Allah. Tiba-tiba gambarannya adalah begitu tidak menariknya sang hamba ini. Maka di bagian berikutnya dikatakan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Begitu. Siapa yang percaya bahwa sang hamba ini akan menjadi sosok yang ditinggikan, disanjung, dimuliakan? Kalau ternyata dia begitu buruk, tidak lagi menyerupai manusia bahkan. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin istilahnya kalau orang cari mantu, ya, dulu Pak Sihombing yang sering ngomong, nggak tahu saudara masih sempat nggak ya diajar Pak Sihombing, mungkin sebagian tidak ya. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, cari mantu itu biasanya cari bibit, bebet, bobot, begitu. Ya, asal muasal keturunannya itu dari mana, bebetnya itu berarti mungkin dari sisi ekonominya seperti apa, kalau bobot secara pencapaiannya, ya pribadinya seperti apa. Nah maka kalau hamba ini digambarkan demikian rupa, ya secara bibit, bebet, dan bobot mungkin tidak masuk hitungan. Yesaya 53, 1-3 yang berbicara tentang the servant's rejection itu mencatat asal-usulnya itu tidak menarik. Penampilannya tidak mengesankan. Begitu juga dia penuh kesengsaraan dan kesakitan. Ya, dia dihina, 2 kali kata ini muncul. Dia dihindari orang dan orang menutup muka terhadap dia. Saudara sampai di sini mungkin saya nggak tahu apakah saudara pernah ketemu dengan orang yang di luar sana, barangkali ketemu dengan orang yang sangat tidak menarik, yang sangat mungkin saudara hindari. Ya. Mungkin ada muncul wajah-wajah tertentu yang saudara bayangkan. Ya. Sang hamba itu seperti itu. Dikatakan dia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, tapi kok begitu? Nah, maka kemudian ayat 4 sampai dengan 6 itu jatuh bagaikan bom yang meledak dahsyat, saudara. Tiba-tiba Yesaya kemudian mengatakan, ternyata sang hamba ini menderita sedemikian rupa. Dia menderita karena penyakit kesengsaraan, pemberontakan, kejahatan, dan kesesatan kita. Kata penyakit dan kesengsaraan ini mewakili berbagai penderitaan akibat pemberontakan, kejahatan, dan kesesatan kita, yaitu dosa kita. Ayat 4-6 mencatat begitu banyak pasangan kata, di mana dia dan kita itu dipadankan, dan ditunjukkanlah bahwa sang hamba itu mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak kesengsaraan, itu karena kita.
Dalam ayat 4 dikatakan dia menanggung penyakit kita. Dia memikul kesengsaraan kita. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia diganjar demi keselamatan kita. Dia dilukai demi kesembuhan kita. Kepadanya ditimpakan kejahatan kita sekalian. Bahkan kalau kita kemudian membaca lebih lanjut di ayat 7 sampai dengan 9, di sana bukan saja sang hamba ini menderita, tapi kemudian dia dibawa ke pembantaian. Dan dia bukannya tidak berdaya, tapi dia memang sengaja, dia dengan rela menjalani semua itu, seperti domba, anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, dia membiarkan dirinya digiring. Dan kita tahu, saudara, ketika ayat-ayat ini dikutip oleh para penulis perjanjian baru, mereka menunjuk kepada Kristus yang menderita sengsara itu dan kemudian dibawa ke salib. Inilah yang dimaksudkannya ketika di perjamuan malam terakhir, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ini juga yang dimaksudkannya ketika dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Nah, sampai di sini, saudara, kenyataan bahwa Tuhan Yesus harus menderita, bahkan mati karena dosa kita, itu seharusnya menyadarkan bahwa kondisi kita ini jauh lebih serius daripada kondisi Lincoln Burrows yang terancam kematian di dalam penjara berkeamanan maksimum itu. Dan yang membebaskan kita itu butuh lebih dari sosok Michael Scofield dengan kecerdasannya, dengan peta yang ditato di tubuhnya. Lebih dari itu, saudara. Kemarin di dalam Theological Conference, Pak Fandi sempat mengutip dari Baltasar. Ya. Bahwa the gravity of the reality, ya, the existential reality of hell, ya, itu begitu luar biasanya. Dan keterpisahan kita dari Allah itu juga begitu luar biasanya. Itu sebabnya kemudian anak Allah itu datang dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, kalau sampai sang hamba Tuhan harus menderita demikian rupa dan mati karena dosa kita, maka alangkah seriusnya dosa kita dan alangkah jauhnya kita dari Allah. Dan untuk itu kita maka patut merespon, saudara. Respons kita yang pertama saya rasa adalah bahwa kita harus mengakui bahwa dosa kita begitu besar. Lebih dari yang mau kita akui. Kalau misalnya saudara disuruh datang untuk ngaku dosa kepada dosen family group, ya, kepada papa atau mama, daddy atau mami family group. Ya. Kira-kira saudara tumpahkan semua nggak? Saya Pak, saya semua gitu. Saya nggak tahu ya, barangkali ada yang memang super jujur seperti itu. Ya. Tapi saudara, sekalipun kita sejujur itu, kadang-kadang, ya kan saudara belajar jendela Johari kan ya, kadang-kadang ada hal yang di luar pengetahuan kita bahkan. Kita tidak kenal diri kita bahwa sebenarnya ada dosa, ada pikiran jahat yang dalam diri kita yang kita tidak sadari bahkan dalam alam bawah sadar kita barangkali. Ya. Dan tidak semuanya bisa kita akui begitu. Dosa kita itu begitu besar lebih dari yang kita mau akui, kita bersedia untuk akui. Dan itu adalah kabar buruk. Tapi kabar baiknya adalah bahwa belas kasihan dan kasih karunia Tuhan itu lebih besar lagi. Saudara, sebuah lagu dari Keith and Christine Getty, di bagian chorusnya itu berbunyi, Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, there are many, His mercy is more. Saudara, respons pertama kita saya rasa ya hari ini kita semua di sini memang adalah orang-orang Kristen yang sudah dibaptis begitu. Tapi permisi tanya, apakah kita adalah orang-orang yang sungguh sudah menyadari betapa seriusnya dosa kita, berapa jauhnya kita dari Allah, dan kita sudah pernah sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta kepada Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita secara pribadi. Dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam diri kita mempunyai sebuah kepercayaan bahwa pelanggaran kita lah yang ditanggung olehnya di atas salib itu.
Dan bahwa oleh pengorbanan dan bilur-bilurnya itulah kita bisa disembuhkan, bukan dengan yang lain-lain. Respons yang kedua, saudara, kalau kita menyadari bahwa dosa kita itu begitu besar dan kita sudah mengakuinya, maka respons kedua kita adalah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lagi bermain-main dengan dosa tentunya. Kalau kita sudah mengaku dosa, lalu kita balik lagi, mungkin ini seperti yang Tuhan Yesus katakan, seperti babi yang kembali lagi kepada kubangan. Saya dulu waktu masa kecil itu di sebelah rumah saya itu ada satu tanah kosong, lalu di sana miara babi. Ya, jadi dari masa kecil itu saya lihat bagaimana babi itu lahir, bagaimana babi itu dikebiri, bagaimana babi itu kemudian ditangkap, masukkan dalam keranjang, atau kadang-kadang bagaimana babi itu disembeli, saya lihat semua. Ya. Jadi kalau saya disuruh sembeli babi, saya bisa juga. Ya. Ya, jadi saya bukan cuma bisa IT, Pak. Saya juga bisa sembeli babi begitu. Nah, babi itu di dalam kandang nih, tiap hari dimandiin, disemprot pakai air. Dan ini babi bukan yang hitam begitu ya, tapi ini babi yang ngeping gitu loh. Ya, yang memang cantik, ngeping itu lucu banget gitu. Disemprot sampai udah bersih, benar-benar itu ngeping gitu. Ya, itu pasti lebih, pipinya itu lebih merah daripada Daud pasti. Bersih. Tapi gak lama kemudian, ya, dia jalan-jalan, sorry, lalu kemudian dia beol. Habis itu dia ngapain? Dia datangin saudara. Dia guling-guling di sana. Ya, bukan cuma lumpur saudara. Nah bayangkan ketika Tuhan Yesus mengatakan kita itu bisa seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Ya. Tentu setelah kita mengaku dosa kita, kita tidak boleh kembali kepada dosa kita, bermain-main dengan dosa kita. Sudah berapa lama kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita semua sudah mengaku percaya kepadanya, pertanyaannya adalah sudah berapa lama kita mengaku percaya kepadanya. Tadi ketika kita memasuki ruangan ini, di sana ada sebuah baskom dan handuk. Mengingatkan kita kepada pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, kira-kira di hari Kamis malam ini seperti ini. Mengingatkan kita bahwa kita seharusnya adalah orang-orang yang telah dibasuhnya. Bahkan lebih dari itu, bukankah kita juga adalah orang-orang dipanggil untuk berdiam dekat dengan dia, lalu kemudian diutus untuk pergi memberitakan Injilnya. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa menjadi pemberita Injil keselamatannya? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkatnya kalau kita sendiri masih terus-menerus berkubang dalam dosa? Saudara, sepanjang masa Lent ini dan dari waktu ke waktu, dalam kesempatan-kesempatan ibadah, renungan, dan sebagainya, kita terus diingatkan untuk meninggalkan dosa kita. Adakah dosa yang sudah saudara tinggalkan? Baik di waktu sebelumnya maupun di masa-masa seperti ini. Kemarahan, dengki, pornografi barangkali. Apakah ada penyesalan rasa malu yang selama ini begitu membebani saudara sehingga saudara menjadi begitu minder, bahkan sudah dipanggil menjadi seorang calon hamba Tuhan pun, saudara merasa begitu minder. Bukankah Kristus telah dihina dan direndahkan untuk menggantikan saudara? Apakah ada dendam, ada kemarahan yang begitu besar di dalam diri? Kepada teman kita mungkin dulu, ke tukang bully. Kepada dosen mungkin di kelas mempermalukan saya. Atau kepada orang tua kita, ya, yang kita tahu kita berhutang kepada mereka, tapi dia begitu melukai kita. Dan kita tidak bisa ampuni dia. Dan kita terus bawa itu menjadi sebuah pembenaran. Kadang-kadang kita merasa kalau saya hari ini seperti ini karena dia. Kalau hari ini saya membawa luka batin ini karena dia. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia dicaci maki, ketika dia direndahkan, dia dihina, dia tidak membalas. Tidakkah kita juga harusnya belajar untuk mulai melepaskan ampun bagi mereka? Belajarlah mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kita, bukan? Dan bukankah dia juga memberikan perintah baru untuk kita mengasihi? Jangan lagi engkau takut
takut masa depan, takut belum berbuat cukup. Atau kalau lagunya Bu Astri, takut jadi dewasa, gitu ya. Takut untuk take over, aku ini seorang hamba Tuhan, ya ke gereja aku seorang hamba Tuhan, di sini aku seorang hamba Tuhan. Tapi tetap bertindak seperti seorang mahasiswa teologi yang harus disuapi oleh dosen, ya, dilayani, dan sebagainya. Jangan takut juga bahkan misalnya dengan kematian. Bukankah Kristus telah menaklukkan semua ketakutan kita itu termasuk kematian dan dosa bagi kita? Sekali lagi dari Theological Conference kemarin, Christ descend into hell so that we don't have to. Berempatilah dan siap sedialah menanggung beban orang lain juga, sama seperti Kristus menanggung beban kita. Beberapa hari yang lalu Pak Andreas menceritakan cerita-cerita lalu ngobrol tentang namanya IOTA. IOTA ini sebuah ikatan orang tua asuh, IOTA, Ikatan Orang Tua Asuh di sebuah STT. Ya. Kita tidak sebut namanya. Ya. IOTA ini dibangun berasal dari solidaritas sesama teman STT loh. Jadi bukan dosen yang gerakan, bukan senat yang gerakan, tapi ada mahasiswa yang ayo kita kumpulkan, lalu kemudian jadilah, gitu ya. Tentu seperti sama Tuhan berfirman lalu jadi, enggak. Mereka bentuk, lalu kemudian mereka mulai kasih, lalu kemudian masuk lagi, ada orang yang bahkan menambahkan dana dan sebagainya. Ya. Dan sampai dengan berapa belas tahun, 10 tahun laluan, begitu masih ada di situ. Mungkin hari ini juga masih ada. Ada kepedulian dan empati untuk ikut menanggung beban orang lain. Nah mungkin sampai di sini, saudara, satu hal yang menjadi kesulitan kita adalah kita sering berpikir dan berkata begini. Saya udah tahu itu semua, ya kan? Harusnya memang kita sudah tahu. Kita sudah baca Alkitab bolak-balik, kita sudah dengar khotbah, mungkin ayat yang sama udah kita dengarkan lebih dari sekali, begitu. Saya sudah tahu, Pak, kalau situasi sedang mudah, mood lagi bagus, bisa sih dilakukan. Tapi masalahnya itu kalau situasi sulit, sedang tidak mood, bagaimana? Saudara, John Piper, penulis buku Desiring God, dia pernah menulis sebuah buku lain yang berjudul When I Don't Desire God. Ketika sepertinya segala sesuatu tidak mendukung kita untuk mengasihi Allah, untuk bersuka di dalam Dia, dia katakan sukacita di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena perasaan kita itu gak bisa menjadi pandu kita selalu. Gak bisa perasaan mood kita itu, atau situasi apalagi, ya itu menjadi pandu kita, gak bisa. Ada kalanya situasi itu tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Ada kalanya perasaan kita merasa ditinggalkan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka saudara, ketika kita tidak merasakan Allah, John Piper dan juga ada penulis lain mengatakan kita tidak boleh membiarkan kondisi itu, karena kondisi itu kondisi yang tidak sehat. Kita tidak boleh terus berkubang di dalamnya. Nah, hal praktisnya bagaimana? Apa yang kita lakukan? Saudara, jangan tanggung bebanmu sendiri. Ya, Tuhan Yesus saja kita tahu dia punya teman-teman dekat yang dengannya dia berbagi, bukan? Ya, pada masa malam perjamuan malam terakhir itu, dia makan bersama, dia mengungkapkan, mencurahkan isi hatinya kepada 12 murid itu, atau mungkin ada juga yang lain yang hadir bersama di sana. Dan kemudian ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia membawa serta juga 3 orang murid bersama dengannya. Saudara di sini mempunyai Bapak FG, ya, punya Ibu FG, saudara punya konselor, saudara punya rekan-rekan seangkatan, saudara punya rekan-rekan yang lain, teman kamar dan sebagainya. Teladani juga Tuhan Yesus yang senantiasa berdoa kepada Bapa, termasuk di malam tergelapnya di Getsemani. Nah saudara, hal yang menarik adalah yang berkaitan juga dengan bahwa kadang-kadang kita sudah tahu, tapi kita kok merasa nggak bisa ya. Barangkali ini berkaitan dengan bahwa peninggian, penyanjungan, dan pemulihan sang hamba itu belum sepenuhnya digenapi. Kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya 53 tadi, sementara penderitaan dan kematian sang hamba dituliskan dalam bentuk past tense, maka peninggian, penyanjungan, dan pemulihan sang hamba itu ditulisnya dalam future tense. Kelihatannya memang ada aspek-aspek kemenangan sang hamba yang masih berada di masa depan dan belum kita rasakan sepenuhnya. Waktu itu ketika Yesaya menulis, waktu itu ketika Tuhan Yesus maupun hari ini masih ada sebagian yang ada di masa depan.
Tapi saudara, satu hal yang patut kita ketahui adalah bahwa sebenarnya kemenangan itu sudah kita miliki. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya dan seharusnya kita sudah bisa tanpa lihat mood, tanpa lihat situasi, kita bisa berjalan maju. Bulan Agustus 1945 ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Perang Dunia Kedua itu sudah berakhir. Perang kedua itu sudah dimenangkan. Jepang saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Apalagi sebelumnya memang sudah digempur demikian rupa. Tapi jatuhnya 2 bom atom itu benar-benar sudah melumpuhkan mereka. Tetapi memang masih ada pertempuran kecil yang lain nggak? Masih. Ya, kalau saudara lihat termasuk di Indonesia ketika tentara Indonesia, tentara TKR waktu itu ya, mereka mencoba melucuti tentara Jepang dan sebagainya. Ada yang terbunuh. Ketika mereka naik untuk menurunkan bendera Jepang itu, Hinomaru, dan kemudian menaikkan bendera merah putih, ada yang terbunuh nggak? Ada yang terbunuh. Masih ada pertempuran-pertempuran kecil sampai berapa bulan kemudian, baru Jepang menyerah secara resmi. Saudara, saya rasa kalau saudara baca berita bahkan sampai tahun 74, itu ada tentara Jepang yang ngumpet di hutan-hutan, ya termasuk di Morotai di Indonesia ada. Lalu di Filipina juga ada, tahun 74 juga. Baru ketemu, saudara. Selama puluhan 29 tahun itu dia ngumpet di hutan, dia pikir dia masih sedang perang. Ya, dia memerangi warga setempat, dia mencuri dari warga setempat, merampoki warga setempat dan sebagainya. Dia pikir dia masih lagi perang. Tapi sesungguhnya perang itu mereka sudah kalah. Dia masih bisa menggempur kita, bisa membuat kita mungkin merasa takut dan sebagainya, tapi sesungguhnya perang itu sudah selesai. Saya rasa demikian pula pertempuran-pertempuran di dalam kehidupan iman kita, saudara. Hal itu tidak bisa mengurangi kenyataan bahwa kita sudah victorious and triumphant through His vicarious suffering. Ini dari F.B. Meyer. Saudara, hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan bagian ini, kita melihat bagaimana sang hamba, rupanya yang menjadi demikian rupa, dia disengsarakan, dia dihina, dia ditolak. Sesungguhnya itu adalah karena kita. Dosa kita yang begitu seriusnya, keterpisahan kita dari Allah yang begitu jauhnya, itulah yang ditanggungnya bagi kita. Apakah kita sudah sungguh mengaku dosa kita dan percaya kepadanya? Apakah kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya, kita sudah sungguh-sungguh menjauhkan dosa kita dengan berbagai cara? Tantangan-tantangan yang ada, godaan-godaan yang ada, mood yang mungkin gak bagus, situasi yang tidak bagus, itu tidak lebih daripada pertempuran-pertempuran kecil yang disebabkan oleh orang yang sudah kalah tapi tidak mengaku kalah, oleh musuh kita yang sudah kalah tapi tidak mau mengaku kalah. Hanya itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Calvary covers it all. Salib telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Saya mengajak kita untuk berdoa, menutup perenungan firman dan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Bapak, terima kasih untuk Kristus, untuk sang hamba yang Engkau utus ke dalam dunia ini. Sekalipun dia dihina, dia ditindas, dia disengsarakan. Tapi sesungguhnya sengsara kamilah yang ditanggungnya. Sesungguhnya derita kamilah yang dipikulnya. Dan kami bersyukur bahwa oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Hari ini Bapak, kami sebagai orang-orang yang diingatkan akan besarnya dosa kami, akan besarnya kasih Yesus bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, menerima Dia sebagai juru selamat kami. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang hidup berjuang menjauhkan dosa dari hidup kami. Biarlah kami didapati sebagai orang-orang yang berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau ada berbagai tantangan godaan, semuanya tidak lebih dari pertempuran-pertempuran kecil yang disebabkan oleh musuh kami yang belum mau mengaku kalah.
Tuhan tolong kami untuk terus kami melangkah ke depan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.